Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Norelia, NPM 2022077743, nomor absen 9, lokal 3A non reguler. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah saya yang telah dibuat pada minggu ketiga yang berjudul Software System. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Ada beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian software, yang kedua tentang sejarah software atau perangkat lunak, yang ketiga tentang jenis-jenis software atau perangkat lunak, yang keempat tentang macam-macam software dan contohnya, dan yang terakhir tentang kesimpulan yang saya ambil di penjelasan kali ini. Kalian bisa langsung lihat slide yang saya kasih di sebelah sini tentang pengertian software. Yang pertama, software merupakan perangkat lunak, suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Yang kedua, software sebagai penghubung manusia dengan perangkat keras untuk penerjemah bahasa manusia ke dalam bahasa mesin untuk memahami dan memberikan hasil yang terbaik diinginkan. Yang ketiga, perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Berikut penjelasan yang saya ketahui tentang pengertian software dan saya ambil dalam makalah tersebut. Mari kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang sejarah software. Nah, setelah itu sejarah software dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Hal yang pertama saya bahas tentang sejarahnya yaitu bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer, dan cara lain mengakses komputer pada saat itu menggunakan push card, kartu yang dilubangi. Pengguna komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, di mana sebuah program untuk mesin dengan tujuan tertentu. Pembahasan yang kedua untuk sejarahnya yaitu saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesnya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak, bukan lagi pekerjaan segelintir orang. Terima kasih untuk penjelasan yang kedua. Mari kita sambung ke penjelasan ketiga tentang jenis-jenis software atau perangkat lunak, yaitu OS, Operating System. Software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Yang kedua, aplikasi atau program, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan tujuan tertentu. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi, pengolah gambar, program akuntansi, program statistik, komunikasi, multimedia, game, dan antivirus. Dan yang paling terakhir yaitu bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi penggunaan. Aplikasi ini disebut dengan programmer. Terima kasih untuk penjelasan saya di jenis-jenis software. Mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat tentang macam-macam software dan contohnya. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Kalian bisa lihat slide yang saya berikan ini tentang macam-macam perangkat lunak dan contohnya.
Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang menggunakan atau mendapatkan aplikasi tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak mendistribusikannya. Contoh, sistem Microsoft Windows, Office, dan lainnya. Dan yang kedua, freeware atau perangkat lunak gratis. Perangkat lunak komputer berhak cipta gratis digunakan tanpa batasan waktu. Berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar, misalnya setelah jangka waktu atau percobaan untuk memperoleh fungsi tambahan. Contohnya, Suite Browser dan Mail Client dan Mozilla News juga didistribusikan di bawah GPL atau Free Software. Dan kita lanjut ke contoh-contoh perangkat lunak. Ada beberapa. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi untuk pengolah kata, lembar tabel, hitung, pemutar media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice. Yang kedua, sistem operasi, contohnya seperti Windows 7, Linux. Yang ketiga, perkakas pengembangan perangkat lunak, contohnya seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa rakitan. Yang keempat, mengendali perangkat keras yaitu penghubung antar perangkat. Yang kelima, perangkat lunak menetap seperti yang dipasang pada jam tangan digital dan pengendali jarak jauh. Dan yang keenam, perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka. Yang ketujuh, perangkat lunak gratis. Dan yang kedelapan, perangkat lunak pengrusak. Berikut akhir dari penjelasan saya mengenai software system, dan setelah itu saya ingin membacakan hasil dari kesimpulan yang saya peroleh pada pembahasan kali ini supaya kalian lebih bisa dan lebih mudah untuk memahaminya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Berikut kesimpulan yang saya dapatkan. Dalam menjalankan sebuah komputer, kita perlu memahami dan menguasai apa itu software atau perangkat lunak, serta bagaimana cara mengoperasikannya agar sebuah komputer dapat bekerja maksimal dalam membantu tugas manusia. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Software juga berarti program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Secara garis besar, perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu OS, operating system, aplikasi atau program, dan bahasa pemrograman. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya, dan salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tara makasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini semoga bermanfaat. See you next video.